Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat sekalian. Sesi debat yang saya persembahkan ini adalah memperbincangkan tentang asal-usul kata Injil yang diklaim oleh teman-teman Kristen bahwa kata Injil itu berasal dari bahasa Yunani Evangelion. Namun, hal ini terjadi disebabkan oleh karena lagi-lagi kitab yang dibikin oleh Lembaga Alkitab Indonesia itu menggunakan kata Injil di dalamnya. Sementara kata Injil itu adalah murni berasal daripada firman Allah, kalam Allah, dan tidak mungkin itu adalah merupakan bahasa yang diadopsi dari bahasa Yunani. Kalaupun mau dipaksakan, maka penyebutan Injil itu berasal dari bahasa Semit, yaitu bahasa Aram atau bahasa Ibrani. Dan Ibrani dan juga Aram adalah, kita tahu bersama, itu adalah satu bahasa yang budaya dan rasanya adalah sama dengan bahasa Arab. Nah, jadi adalah kesalahan total jika kemudian dikatakan Al-Quran membajak daripada kata Injil dari bahasa Yunani. Sementara bahasa Yunani, kitab yang disebut dengan sebutan Injil kemudian oleh orang Kristen itu berasal dari kata Evangelion. Jadi itu tidak berdasar. Nah, kenapa orang Kristen mengatakan bahwa Al-Quran yang mengadopsi bahasa Yunani? Itu disebabkan karena nyata-nyata terang-terangan mereka tangkap basah di dalam kitab perjanjian baru mereka, gospel mereka, itu ada kata Injil bertaburan di dalamnya, yang mana ternyata Al-Quran lebih dulu menggunakan kata Injil itu. Sehingga untuk menutupi malu, mereka mereka mengatakan bahwa kata Injil itu berasal dari bahasa Yunani. Padahal itu sebenarnya adalah sesuatu yang fitnah, sesuatu yang bohong adanya. Demikian para sahabat, saya silakan untuk menyimak ya. Kalau ada kata-kata atau ada kalimat yang kurang berkenan atau ada kasar, itu disebabkan karena keberadaan saya berada pada posisi ruang debat yang mana memang pada saat itu dibutuhkan penegasan terhadap teman-teman Kristen. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa definisi comot buatmu itu apa? Apa yang membuat kamu menyebut saya mencomot itu? Tolak ukurnya apa? Coba Eza, coba. Loh, ya biar kamu tahu gitu loh. Ada yang bilangin tadi gospel, siapa yang bilang gospel? Gospel Injil loh. Semua, apapun itu, mau disebut gospel, mau disebut Injil, mau disebut Evangelion, mau disebut Evangelion, apapun itu, semua itu muaranya ada dari kitab yang berbahasa Yunani Koine, namanya Evangelion. Eu itu artinya baik, Angelion itu kabar. Makanya kalau misalnya malaikat disebutnya apa? Angel kan? Itu dari situ, Angelion. Kabar, pemberi kabar, pembawa kabar. Evangelion. Kalau Aramaiknya Evangelion. Gak ada artinya, Evangelion gak ada artinya itu. Itu serapan dari bahasa Yunani Koine. Orang-orang Syria yang berbahasa Aram itu menyebutnya Evangelion itu ya Evangelion. Nah, orang-orang Mesir menyebutnya Injil yang berbahasa Koptik. Di bahasa Arabnya jadi Injil. Nah, turun Jibrilmu, pakai itu istilah. Dibilangnya ilahmu yang menurunkan. Loh, yang nulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes kok. Kok ilah lo yang nurunin? Enggak, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu Evangelion tulisannya. Ya, bukan ilah turun, itu bukan kitab yang turun, yang diturunkan ilah, enggak ada fakta itu. Comot itu mengambil sesuatu yang bukan haknya atau menempatkan sesuatu yang tadinya pada tempatnya kemudian didudukkan pada tempat yang tidak seharusnya. Itu menurut saya mencomot itu gitu. Benar, Arabisasi artinya kitab Injil itu bukan kitab Arab. Diarabkan iya, tapi memang Injil itu bukan istilah Arab, bukan kata Arab murni, bukan kata serapan. Arabisasi, memang Arabisasi dari apa? Dari mana? Dari kitab kami Yunani Koine. Evangelion. Kalau misalnya di Aram itu Evangelion, tapi namanya
yang meaning, yang ada meaning itu Evangelion. Eu itu artinya baik, Angelion itu artinya kabar. Di dalam bahasa Aramnya disebutnya Evangelion. Di Mesir diserapnya menjadi Injil. Di Arab diserap jadi Injil. Itu. Nah, Jibril kamu turun baru ambil itu istilah. Kata induknya dari mana? Dari bahasa Yunani koine. Sakit suka nggak suka? Suka nggak suka? Benar. Oh, itu klaim kalian aja bahwa kata Injil itu berasal daripada serapan dari bahasa Yunani. Oh, itu hoax. Bahasa Arab ya bahasa Arab. Sekarang kamu katakan bahwa awal mula dari bahasa yang kemudian kamu jadikan sebagai acuan bahwa Injil itu asalnya dari sana. Itu kamu tidak punya dasar apa-apa untuk mengatakan itu. Kecuali hanya mengklaim saja, iya kan? Nah, coba Anda, gimana ceritanya Anda bisa menjadikan sebuah alur kaidah atau metode pengadopsian sebuah bahasa ke dalam bahasa lain? Ya toh? Angelion itu kemudian kamu katakan diadopsi masuk ke dalam bahasa Arab. Itu gimana ceritanya? Kaidah yang kamu gunakan untuk mengatakan itu apa coba? Jadi upah dosa itu adalah maut. Artinya kalau tidak ada dosa, tidak ada maut. Kalau dosa sudah ditebus, berarti sudah tidak ada maut. Faktanya, Yesus datang menebus dosa, artinya Yesus datang menebus maut. Kok kalian pada bermatian? Ada yang nggak nyambung di sini kayaknya ya. Upah dosa adalah maut. Yesus datang menebus dosa. Artinya tidak ada lagi maut. Loh, kok kalian pada mati semua? Itu gimana ceritanya? Bro, saya tadi ngomong Anda nggak dengerin ya. Dengerin dong pertama kali saya ngomong. Di Kristen itu tidak ada takdir. Saya nggak pernah ngomong di Kristen ada takdir. Tidak ada. Di Kristen itu tidak ada takdir. Ya. Rancangan Tuhan Kristen itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Semua hal yang jelek terjadi dalam hidup kita itu adalah karena kesalahan manusianya. Itu kalau dalam Kristen, karena manusia ini tidak sempurna. Paham? Bukan takdir. Dengerin dong VN saya itu pelan-pelan gitu loh. Jangan terus emosi terus saya. Dengerin ya. Dari yang pertama itu tadi ada Mas apa itu yang tanya itu baik-baik saya jelaskan, oke? Ya, mantap Bang, mantap Bang. Saya dukung Bang ya, dari sini Bang, dari jauh ya. Lanjut Bang, lanjut. Gini loh, untuk membuktikannya Injil itu sendiri artinya apa? Dan memang itu bentuk Arabisasi dari Yunani koine kok. Coba Evangelion itu artinya apa? Coba kata per katanya, coba artikan dulu. Kalau memang itu dari bahasa Aramaik, terserah, coba tunjukkan. Evangelion itu artinya apa? Bisa nggak seperti gue menjelaskan? Seperti EU itu baik, Angelion itu arti kabar. Jelaskan dulu seperti cara gue menjelaskan. Gitu harus membuktikannya. Cara membuktikan kalau ngomong cuma hoax, itu cuma hoax, kentut. Emang kentut, Injil itu nggak ada artinya. Zul, ya, jangan nekat. Loh, justru itulah jawabannya. Injil itu adalah kata yang berdiri sendiri di dalam bahasa Arab. Itu, andai saja ada artinya, andai saja itu bisa dipahamkan sama seperti Evangelion itu, artinya kabar baik. Berarti betul, Injil itu adalah kata serapan dari bahasa Yunani. Tapi mau seperti apapun Anda ngemis ya untuk mengatakan Injil itu adalah kata serapan dari bahasa Yunani, itu nggak mungkin. Dari arti saja kamu sudah error, nggak bisa mendudukkan kabar baik itu terhadap Injil yang ada di dalam Al-Quran. Artinya Evangelion dengan apa yang ada disebut Injil di dalam Al-Quran itu beda lah. Itu sangat beda. Jadi kalau Anda mengatakan itu adalah kata yang diambil dari bahasa Yunani, oh kamu salah.
Itu karena Anda menemukan diri Anda membaca kata Injil dari Al-Quran masuk ke dalam kitab Anda. Dan itu sudah menjadi konsumsi kalian sehari-hari. Malu menyebut dengan sebutan gospel atau biblos atau evangelion. Malu. Akhirnya dia gunakan kata Injil. Gimana caranya menutupi kemudian malunya? Dikatakanlah bahwa Injil itu adalah bahasa serapan dari apa? Dari bahasa Yunani. Nggak mungkin lah, Injil itu bahasa Allah, bahasa ilahi, bahasa sang pencipta, bukan bahasa disadur dari bahasa Yunani. Kalau Anda mengatakan bahwa Injil itu adalah bahasa yang disadur dari bahasa Yunani, maka sejatinya Al-Quran itu adalah buku yang disadur dari pengajaran kitab Yunani. Ya toh? Jadi terima aja kenyataan bahwa Lembaga Alkitab Indonesia plagiat dengan menggunakan kata Injil di dalam kitabnya yang harusnya dia tulisnya biblos atau buku-buku atau gospel atau kabar baik atau surat kabar. Kan gitu. Yesus menebus dosa bukan berarti dosanya tidak ada, Mas. Contoh gini ya. Anda membunuh orang. Orangnya mati yang Anda bunuh. Anda berdosa kan? Nah, waktu di dalam pengadilan, ya ternyata pengadilan memutuskan kau diampuni. Oke, kau dapat hukuman ringan saja, tapi kau diampuni. Nah, apakah berarti dosamu tidak ada? Orang yang kau bunuh langsung bisa hidup kembali gitu? Enggak kan? Dosamu tetap ada. Nah, yang ditebus itu apa? Yang ditebus itu hukumannya, Mas. Kok harusnya dihukum 20 tahun, tapi hanya dihukum 2 tahun karena dimaafkan. Karena diampuni dosamu. Nah, tapi dosamu itu sebetulnya tetap ada. Paham ya? Itu iman Kristen itu begitu. Kau sudah berdosa, dosamu itu tetap ada, tidak mungkin hilang. Tapi yang ditebus itu adalah hukumannya. Makanya Yesus mati itu menanggung hukuman akibat dosa. Ngerti ya? Lah, karena manusia sudah berdosa, mau tidak mau dia akan mati. Walaupun kau sudah ditebus, kau tetap harus mati. Itu karena akibat dari dosa. Tapi hukuman akibat daripada dosa itu kau yang akan dihilangkan. Kau tidak perlu masuk neraka. Nah, itu kematian kedua dalam istilah Kristen itu kematian kedua. Kau tidak perlu mati selamanya. Ya, mati karena akibat dosamu di dunia ini mati tubuhmu. Tetapi kau akan hidup kekal karena kau ditebus dosamu. Begitu, Mas. Paham ya? Jadi tidak ada yang tidak sinkron. Semuanya sinkron dalam iman Kristen. Tapi kalau dalam iman Islam, kau udah berdosa, ya, kau diampuni, tapi kau tetap akan masuk dalam neraka. Ya. Karena kau akan ditimbang dulu perbuatan baikmu sama perbuatan jahatmu itu masuk neraka dulu, nanti baru kau dikeluarkan dari neraka, tergantung amalmu, berapa banyak dengan dosamu. Nah, itu bedanya dengan Kristen, ya. Gak mungkin semua Tuhan itu memberi nama itu ada makna. Berdiri sendiri tanpa makna itu gembel. Itu cuman gembel yang ngomong kayak gitu. Ya, orang tua aja menamai nama anaknya itu ada maknanya. Belakangan aja udah nggak ada. Apalagi orang-orang dulu. Nama itu punya arti, bukan cuma ngasal ngucap. Kayak gembel, enggak. Injil itu memang kata serapan. Zulkifli, ini bukan ngomongin tentang masalah iman ini. Ini ilmu, otakmu pakai. Memang kata Injil itu berdasar dari bahasa Yunani koine. Itu artinya baik, Angelion itu artinya kabar. Diserap sampai ke Jazirah Arab sebelum Jibril mau turun, itu disebutnya menjadi Injil. Tadi gue dijelaskan kenapa bisa nyampe Injil. Itu muaranya semua dari Evangelion itu. Itu baik, Angelion itu kabar. Karena nyampe ke jadi Injil memang gak ada artinya. Karena apa? Karena itu bahasa serapan, gembel. Ya, bukan karena kata berdiri sendiri, bukan. Itu kata serapan. Setiap makna itu, kata itu ada makna. Gak mungkin Tuhan itu menjelaskan sesuatu itu tanpa makna. Gak ada itu. Kecuali gembel, iya. Bukan ngamis dong.
Kalau betul, bukan kalau, dan pasti betul Injil itu adalah serapan dari bahasa Yunani Koine. Artinya apa? Artinya memang kitab Injil itu ditulis dalam bahasa Yunani Koine. Iya, dan itu diakui sama ilahmu. Diakui secara implisit. Secara implisit karena apa? Dia menggunakan kata yang diserap dari bahasa Yunani Koine. Iya. Jadi bukan kata yang dia buat sendiri itu. Bukan. Itu Evangelion itu ditulis sama Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu faktual. Nggak usah ngomongin tentang masalah iman dulu, enggak. Itu faktual, fakta. Bukan gembel, kayak gitu ya. Kalau ngomong itu yang bener, Jul. Iya, kalau ngomong itu jangan seenaknya. Iya ya, berkata yang berdiri sendiri, yang ada makna. Astaga naga, sebegitu konyol emang ilah lo. Sampai dia memberi sesuatu kata itu nggak ada makna. Justru ini menegaskan bahwa memang kitab Injil itu memang berbahasa Yunani Koine. Iya, modal dong. Modal. Bilang palsu tapi dipakai juga kok kitab Injil yang berbahasa Yunani Koine kok. Original teksnya itu memang bahasa Yunani Koine. Mau ngapain lu? Mau ngapain lagi? Fakta itu. Iya, memang bahasa Yunani Koine pada abad-abad pertama itu memang digunakan sebagai bahasa internasional. Lu Injil mau bisa dibacakan dengan bahasa Aram? Nggak bisa. Nggak bakal bisa ngerti. Iya, oke, yuk. Makna daripada Injil itu adalah wahyu yang diberikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Ketika Al-Quran menyebut Injil, berarti itu merujuk kepada pewahyuan yang berkaitan dengan sosok Nabi Isa alaihi salam. Jadi kamu jangan memaknai sesuai selera kamu. Ya, orang punya kitab kok kamu yang kepanasan. Gimana sih? Kalau ternyata kamu sudah membuktikan bahwa Lembaga Alkitab Indonesia mencomot kata Injil dari Al-Quran, udah selesai, ngaku aja. Perjanjian Baru mencomot kata Injil dari Al-Quran. Ya tak? Jangan kamu kembali mencari pembenaran. Oh tidak loh, itu Injil diambil dari kata Evangelion dari bahasa Yunani. Ada-ada aja. Dasarmu apa mengatakan itu? Kamu ada ilmu, ya, ilmu linguistik yang bisa menerangkan bagaimana pemindahan dari kata Evangelion itu berubah menjadi Injil dalam bahasa Arab. Itu gimana? Cara mengeja atau makhrajnya seperti apa coba? Ada tidak? Jadi kalau misalnya kamu sudah tersakiti karena terbukti bahwa kitab mulai yang mencomot Injil dari Al-Quran, ya sudah selesai. Nggak usah lagi kamu bahas, karena ya kayak gini jadinya kamu malu sendiri kan? Yesus menebus dosa bukan berarti dosanya nggak ada. Maksudnya gimana ceritanya? Aduh, loh, faktanya Injil itu bahasa Arab. Gimana ceritanya kamu katakan itu bahasa Yunani Koine? Itu bahasa Arab loh. Terdiri dari huruf alif, nun, jim, ya, lam. Itu bahasa Arab. Iya loh. Bilang aja kalau kamu sekarang itu malu karena tidak menggunakan bahasa Evangelion, tapi menggunakan kata Injil. Sehingga untuk menutupi rasa malumu itu, kamu menuduh bahwa Injil itu bahasa Yunani. Gitu aja. Iya kan? Kalau misalnya kamu katakan, enggak, itu adalah bahasa Yunani Koine. Buktikan kayak mana caranya. Proses penyaduran kata itu seperti apa kaidah-kaidahnya. Coba. Itu gimana ceritanya? Kamu bisa mengatakan itu? Apa dasarnya? Apa dasarmu mengatakan itu? Kalau kamu katakan ya itu kan dari bahasa Yunani Koine, ya buktikan seperti apa abjadnya, kemudian disadurnya itu kayak mana ceritanya? Bisa enggak kamu buktikan? Ayo. Tadi kan sudah saya kasih ilustrasi, Bang Jul. Kau membunuh orang, kau sudah berdosa. Ya. Tapi dalam pengadilan kau dapat pengampunan. Harusnya dihukum 20 tahun, kau dihukum 2 tahun. Nah, tetapi dosamu itu kan sudah kau lakukan.
Memangnya kalau diampuni dosamu itu hilang, terus orang yang kau bunuh bisa hidup lagi? Nggak bisa kan? Tetap dosa sudah kamu perbuat. Dosanya tetap ada, mengakibatkan orang itu mati. Nah, itu loh maksudnya. Tetapi hukuman dosamu itu ditebus. Itu maksudnya dosamu ditebus. Ada yang menggantikan hukumanmu. Paham? Dosamu itu ditanggung oleh orang yang menebus kamu. Ya kalau hakim yang memberikan kebebasan kepada kamu, hukumannya diperingan, yaitu hakimnya yang menanggung dosamu itu sebetulnya. Tapi dosamu itu tetap ada di situ, karena orang yang kau bunuh nggak hidup lagi. Itu loh maksudnya. Ya, dosa ditebus itu begitu. Jadi dosamu itu nggak hilang, tapi ditanggung oleh orang lain. Gitu loh. Nah kalau hilang kan enak, orang itu hidup lagi berarti. Kamu tidak berdosa, kan gitu. Orangnya hidup berarti kamu nggak berdosa kan? Sudah selesai. Kan begitu. Ini tidak, dosamu tetap ada. Mengakibatkan kematian orang. Tetapi hukumannya ditanggung oleh orang lain. Ya, kau mestinya dihukum 20 tahun cuma dikasih 2 tahun. Nah, itu hukumannya sebetulnya yang ngambil itu yang si hakimnya itu. Paham? Nah, Yesus itu seperti gitu, menebus dosamu. Kalau kau percaya dengan Yesus, dosamu dihapus. Artinya apa? Kau nggak perlu dihukum lagi. Walaupun kau sudah berdosa, kau nggak perlu dihukum lagi karena hukumannya diambil oleh Yesus. Itu begitu, Mas, ya. Kalau di Islam kan tidak ada seperti itu. Kau tanggung dirimu sendiri. Gitu, kau harus masuk neraka. Nah, tergantung amalmu. Amalmu lebih gede, ya kau nanti keluar dari neraka. Kalau enggak, ya kau selamanya di neraka. Kan gitu aja. Ngerti ya? Wahyu yang itu makna, arti kata Injil artinya apa? Makna itu semua orang bisa ngerti macam-macam. Arti kata Injil itu apa? Gak ada. Gak ada. Makna di tempat makna Injil itu ada kitab kok yang diterima, yang diberikan kepada Isa alaihissalam. Itu kok maknanya. Lu lagi berbeda. Wahyu. Tapi arti kata Injil itu sendiri apa? Arti kata Injil, INJIL itu kira-kira tuh kalau bahasa Arabnya apa, terserah lo tuh. Apa artinya? Gak ada. Itu serapan. Itu bahasa serapan dari Injil tuh, bahasa Mesir. Injil. Itu ada jauh sebelum Jibril mau datang. Iya, makanya ada istilah mulahan Injil. Lu pikir tilawatil Quran untuk kali pertama ya kalian melakukan itu? Enggak. Orang-orang Kristen di Arab itu juga membacakan Injil itu dengan nada. Namanya mulahan Injil. Bedanya kamu cuma di Indonesia doang. Tapi merasa lebih Arab dari orang Arab. Ke Arab makanya kamu. Iya, sono. Ya, itu menurut kamu. Tapi ketika Al-Quran menyebut Injil, itu berarti pemahaman umat Islam arahnya kemana? Wahyu yang diberikan kepada Nabi Isa. Itu kenapa kemudian pemikiran kita diarahkan kepada sebuah kitab? Ya, karena memang Yesus menerima pewahyuan layaknya Muhammad SAW menerima pewahyuan itu tidak berupa kitab, tetapi dikatakan kitab. Kenapa? Karena kelak dikitabkan oleh orang-orang yang ada setelah beliau. Dikitabkan oleh orang-orang yang ada pada zaman beliau dan juga dikitabkan sama orang-orang yang setelahnya. Nah, ketika Al-Quran menyebut kata Injil, itu identik kepada pewahyu yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam, kemudian orientasinya adalah kitab, maka benar saja Yesus ada kitab yang mana kitab itu dinobatkan kepada dirinya. Lalu apa kata Al-Quran tentang kitab itu? Kitab itu sudah dirubah, kitab itu disembunyikan, kitab itu ditambah-tambah, kitab itu dikurangi. Udah klop berarti. Tapi kalau Anda memaksakan kata Injil itu berasal dari bahasa Yunani Koine, itu salah. Karena Al-Quran tidak menyadur bahasa Yunani. Kalau Al-Quran yang menggunakan bahasa Aramaik, kalau dia mau menyadur, berarti dia nyadurnya itu dari bahasa apa? Dari bahasa Ibrani, dari bahasa Aramaik, atau dari bahasa Hebrew. Itu. Tapi kalau ke bahasa Yunani, oh jangan gila dong, nggak nyambung banget.
Jadi Anda jangan paksakan itu. Kalau misalnya kitab Anda sudah jelas-jelas mencomot kata Injil dari Al-Quran, ya udah, terima aja, ikhlas aja bahwa kitabku memang tukang bajak gitu. Itu gimana ceritanya? Sekarang gini, saya mengimani Yesus. Dia datang menebus dosa saya. Iya toh? Lalu kemudian saya mengimani dia sebagai Tuhan. Kan jelas, kaidahnya jelas. Roma 10 ayat 9. Jika kamu berkata dengan mulutmu dan apa yang dikatakan oleh mulutmu itu kau percaya dengan sepenuh hati bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Udah, selesai. Kemudian Galatia 3 ayat 13. Dengan matinya Yesus di atas kayu salib, maka kita dibebaskan dari kutuk hukum Taurat. Apa salah satu daripada hukum Taurat itu? Salah satu daripada hukum Taurat itu adalah jangan engkau membunuh. Tapi karena Yesus sudah membebaskan saya dari hukum Taurat, berarti saya bebas membunuh dong. Ketika saya membunuh, tidak ada lagi kena hukum. Kan gitu, layaknya Musa diperintahkan oleh Hasem, oleh Allah membunuh. Bahkan siapapun yang bernapas, bunuh. Mau anak, mau hewan, mau orang tua, bunuh. Kan perintahnya dalam kitab Yesaya kan ada gitu. Sehingga ketika Tuhan yang memerintahkan bahwa bunuh, begitu kita membunuh, itu bukan dosa. Nah, sama ketika Paulus itu adalah seorang nabi mengajarkan bahwa dengan matinya Yesus maka orang Kristen dibebaskan dari hukum Taurat, maka bebas membunuh. Lantas kemana arah pembicaraan Abang ketika Anda mengatakan bahwa Yesus itu datang untuk menebus dosa? Ya toh? Dosa itu upahnya adalah maut. Ya toh? Nah sekarang ketika Yesus datang menebus dosa, berarti ditebuslah sudah itu maut, tidak ada lagi kematian. Ya toh? Makanya orang Kristen punya prinsip apa? Kita berada dalam kehidupan yang kekal. Anak-anak Tuhan hidupnya kekal, tidak lagi mengalami mati, tidak lagi mengalami maut. Tapi faktanya saban hari bermatian orang-orang Kristen itu. Jadi cobalah Anda menerangkan kaidah itu. Kaidah itu apa? Metode, tata cara, sistem. Sistemnya Anda imani itu seperti apa? Coba Anda terangkan. Jangan kayak amburadul kayak gitu. Upah dosa adalah maut. Yesus datang menebus maut. Tapi faktanya yang mempercayai tetap aja kena maut. Itu gimana ceritanya? Ya itu derita lo. Evangelion kamu mengartikan bahwa itu adalah kabar baik. Oke, nggak ada masalah. Silakan dengan imanmu, ya kan? Imanmu kan iman Yunani, ya toh? Silakan aja. Al-Quran jangan kamu pretelin sesuai dengan seleramu. Al-Quran menggunakan kata Injil. Apa itu Injil? Itu adalah pewahyuan. Ya, lebih luasnya kitab yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Atau sekarang kamu ingin mengakui bahwa Yesus itu adalah Isa? Gitu. Nggak mau lagi menolak, sok-sokan nolak. Itu Isa siapa? Lahir di pohon kurma. Sementara Yesus kami itu lahir di kandang binatang. Sekarang udah ngakui gitu. Jadi kalau misalnya Anda sudah menemukan bahwa kitab Anda plagiat terhadap Al-Quran, ya sudah selesai aja di situ. Karena kenapa? Kitabmu kabar baik, Al-Quran itu mengatakan Injil itu bukan kabar baik, tetapi Injil itu adalah sebuah pewahyuan, konsep pewahyuan yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kalau kemudian Anda mengatakan, oh tidak, itu kan Injil itu diambil dari itu, derita lo, karena sudah menemukan kata Injil dalam kitabmu. Tapi tidak seperti itu. Kami lebih paham, kan gitu. Makanya nih kalian itu jangan jadi sebagai umat pengklaim. Jadinya gembel kalau ngomong sama gua gitu. Cara ngomongnya aja kelihatan hebat. Tapi gembel. Tadi ngomongnya Injil itu kata yang berdiri sendiri. Kalaupun ada maknanya bla 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 bla. Artinya apa? Sudah menjelaskan bahwa itu secara implisit lo udah menegaskan, mengiyakan bahwa Injil itu memang gak ada artinya. Kata Injil itu gak ada artinya. Katanya, etimologinya gak ada. Itu bahasa serapan, gembel. Jol. Itu kan menurut imanmu jadinya. Ini gue ngomongin tentang iman. Gue gak ngelibatin iman. Sama sekali gue gak ngelibatin iman. Memang bahasa dari kata euangelion itu artinya kabar baik.
Bahasa yang gue lagi ngomongin language ini. Terlepas dari masalah iman, Yunani Koine ini bukan Yunani biasa. Yunani yang sekarang berbeda. Yunani sekarang sama Yunani dulu sama Yunani filsuf itu berbeda. Beda filsuf Yunani sama Yunani yang dipakai sebagai lingua franca, berbeda. Itu artinya itu. Eu angelion. Eu itu baik, angelion itu kabar. Itu bukan menurut saya. Itu fakta yang nggak bisa terelakkan, dan itu diserap ke dalam bahasa Arab, dan itu diembat sama ilahmu. Iya, oke, yuk. Itu masalah besar. Kok jadi derita gua? Masalah besar apa? Itu masalah kalian. Kalian menuduh kitab kami nggak mungkin berbahasa Yunani Koine, tapi ilahmu sendiri meminjam istilah yang memang dari serapan dari bahasa Yunani Koine. Yang menderita siapa sekarang? Ya lu. Gue nggak menderita. Lu mau bilang palsu kayak bodo amat gue. Tapi masalahnya ilahmu ngambil istilah yang memang dari kata yang diserap dari bahasa Yunani Koine. Mau ngapain lu sekarang? Mau ngapain? Jemur pakaian mendingan. Itu kan tuduhanmu. Ilahmu sendiri meminjam, itu kan tuduhanmu. Iya toh? Bagi kami umat Islam itu sudah final. Gak ada masalah di situ. Injil adalah bahasa kami, bahasa ilahi, bahasa Qurani, bahasa kalam. Itu udah final. Adapun Kristen sekarang menjulurkan lidah, minta pengakuan bahwa Injil itu berasal dari bahasa Yunani. Lah itu dari tanya Kristen. Siapa suruh membajak kata Injil dari Al-Quran? Ya kan gitu. Fakta aja kita lihat, adik. Fakta yang kita lihat. Kalau saya jadi kamu, hari ini juga saya memproklamirkan gak mau lagi menggunakan kata Injil. Tapi saya gunakan Gospel, atau Bible, atau Biblos, atau Evangelion. Itu ngapain pakai kata Injil? Nyata-nyata sumbernya dari Al-Quran. Kalau kamu katakan itu masalah besar, betul. Itu masalah besar bagimu. Tapi bagi kami, itu adalah ongkang-ongkang kaki, orang Makassar bilang. Ya, ongkang-ongkang kaki. Kenapa? Yang mengklaim, yang merampok, yang mengambil, yang membajak, ya Kristen. Itu fakta dan tidak bisa kita pungkiri. Loh, ini yang kamu tidak sadari. Injil itu nyata-nyata ada di dalam Al-Quran. Evangelion itu ada di dalam kitab Gospel Yunani. Nah sekarang kitabmu menulis Evangelion apa Injil? Kamu nulisnya Injil di kitabmu. Nah sekarang siapa yang plagiat? Siapa yang mengklaim? Ayo. Kita lihat bukti aja. Kitabmu yang dibuat oleh Lembaga Alkitab Indonesia itu gunakan kata Evangelion atau gunakan kata Injil? Oh, gunakan kata Injil. Injil itu dari mana? Oh, dari Al-Quran. Ya udah selesai. Kalau dari Gospel, apa? Evangelion. Terus di dalam kitabnya orang Kristen Indonesia apa yang tertulis? Injil. Oh, berarti itu sudah terciduk tangkap basah Kristen itu. Itu yang mengklaim kitabnya orang, dia Kristen itu. Itu fakta. Nggak bisa dipungkiri. Bangga kami, oh ternyata Kristen menyebut kitabnya dengan sebutan yang ada dalam Al-Quran. Makanya beberapa hari yang lalu saya katakan, Kristen itu di Indonesia khususnya adalah agama yang mati-matian membentuk agamanya menjadi agama Islaman. Itu agar saudara paham. Tuduhan, gue membuktikan bahwa Injil itu memang dari bahasa Evangelion. Eu itu artinya baik, Angelion itu artinya kabar. Orang-orang Syria yang berbahasa Arab menyebutnya Evangelion. Di mana namanya, di Mesir itu disebutnya Injil. Di Arab disebutnya Injil. Itu di abad 3, abad 4 itu udah ada itu istilah. Iya, lo kan Injil itu memang udah ada di abad berapa, bro? Abad 1. Sampai ke Arab itu. Jauh sebelum ilahmu ada. Jauh sebelum Jibrilmu turun. Jibrilmu turun memakai istilah Injil itu yang memang dari serapan bahasa Yunani Koine. Sekarang lo mau apa? Masa lo bilang gue itu nuduh? Bukan klaim, itu fakta. Lo cari, lo mau kesel kek, lo mau nggak percaya, mau nggak terserah. Itu memang fakta.
Lo Injil sendiri juga artinya nggak ngerti kan lo? Lu sendiri tadi bilang, lu sendiri yang menyebutkan Injil itu memang kata yang berdiri sendiri. Kalaupun ada maknanya, artinya apa kalau lu sebut gitu? Memang nggak ada makna. Karena nggak ada makna, lu kalaupun nggak ada makna, kalaupun nggak ada ada makna, lu bilang gitu artinya lu menjelaskan memang Injil itu dari struktur katanya, dari etimologinya nggak ada maknanya. Gak ada artinya maksud gua. Terlepas dari masalah makna itu lo artikan adalah wahyu yang diturunkan, itu makna. Tapi arti kata Injil sendiri ngerti nggak lo pada? Enggak, gigit jari kamu, gigit jari, sampai kenyot, sampai gepeng jarimu itu, gak bakal dapet itu. Injil itu memang bahasa serapan. Kamu nggak ada membuktikan apa-apa. Nggak ada kamu membuktikan apa-apa. Yang kamu katakan adalah Evangelion itu artinya kabar baik. Nah, sekarang kamu katakan itu disadur ke dalam bahasa Arab, maka dia menjadi Injil. Nah, sekarang saya tanya samamu, arti Injil itu apa? Ayo, arti Injil itu apa? Kalau arti Injil itu kabar baik, berarti benar disadur dari bahasa Yunani. Ya toh? Artinya sama ketika Anda mengambil kata Alkitab. Alkitab apa? Kenapa kalian comot masuk ke dalam untuk menutupi wajah daripada kitabmu yang hanya gospel itu? Tujuannya apa? Karena kamu tahu Alkitab itu adalah firman Allah, maka kemudian kamu dudukkan istilah itu ke dalam kitabmu agar diakui bahwa kitabmu itu adalah firman Allah. Ya toh? Kata Rasul. Kenapa Anda mengambil kata Rasul untuk menempelkan kepada si nabi palsu Paulus? Apa tujuannya? Supaya Paulus itu dianggap bahwa dia adalah utusan Tuhan. Karena Rasul itu artinya utusan Tuhan. Ya toh? Nah, sekarang arti daripada Evangelion itu adalah apa? Kabar baik. Injil yang ada dalam Al-Quran artinya apa? Apa artinya? Nggak ada artinya. Dalam arti bahasa nggak ada artinya. Tetapi ketika disebut kata Injil, maka secara insani umat Islam itu akan memahami pewahyuan yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Itu membuktikan bahwa kalian kemudian mengambil kata Injil. Nah, sekarang ketika saya tanya, apa makna daripada Injil yang ada di dalam kitabmu yang ada di Indonesia ini? Maksudnya apa? Kabar gembira. Dari mana Anda bisa mengirapkan? Dari mana Anda bisa mencari akar kata dari kata Injil itu sehingga artinya bisa menjadi kabar baik? Oh, itu disebabkan karena Evangelion itu kabar, ya Evangelion, kabar baik ya kabar baik. Itu mah bahasa Yunaninya. Nah, sekarang Injil yang kamu pakai itu artinya apa? Dari segi bahasa, pasti gigimu rontok. Kamu nggak akan pernah bisa temukan. Karena memang itu adalah mutlak murni bahasa Quran yang kalian pakai untuk menutupi karangan Lukas, karangan Matius, karangan Markus, dan lain sebagainya. Anda harus tahu ya, abad 18 ketika pertama kali Gospel diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, itu masih tertulis karangan Injil, karangan Matius, karangan Lukas. Belum ada bahasa comotan dari Al-Quran, Injil Lukas, Injil Markus. Baru-baru ini aja. Nanti setelah diresmikan Lembaga Alkitab Indonesia, baru ambil kata Injil dari Al-Quran. Kalau saya jadi kamu, malu sebenarnya saya bahas ini. Oh, jadi Zabur dan juga Torah itu kitabnya Kristen. Gitu caranya. Jadi setelah klaim kata Injil, klaim lagi kata Zabur dan kata Torah. Oh, itu kitabnya Kristen juga. Oh, hebat kali Kristen ini ya. Klaim sana, klaim sini, rampok sana, rampok sini. Apa kalian nggak punya harga diri gitu? Berdiri sendiri kek, gunakan gospel. Nggak usah pakai kitabnya orang Yunani napa? Kitabnya orang Yahudi napa? Nggak usah pakai kitabnya orang Islam napa? Sebut aja gospel. Atau kalau malu, mau kali di Arab-Arabkan nama kitabmu, pakailah ya Mukaddas, Al-Mukaddas. Atau kalau masih nggak malu juga, pakai bahasa aslinya, Biblas. Ngapain nyebut Zabur? Ngapain nyebut Torah? Itu kitabnya orang loh. Bener-bener lah kalian ini. Saya harap kamu bisa bantu Aderion. Ternyata kamu lebih parah lagi. Allah, Anda salah.
Injil itu bukan dari Al-Quran dong. Nyata memang Anda salah. Bukankah Al-Quran itu menciplak daripada kitab Kristen seperti Zabur, Torah, dan Evangelion, yaitu Injil? Siapa yang duluan dong? Injil ke Al-Quran? Hah? Tolong jawab ya. Oke. Oh, jadi Zabur dan juga Torah itu kitabnya Kristen. Gitu caranya. Jadi setelah klaim kata Injil, lagi klaim lagi kata Zabur dan kata Torah. Oh, itu kitabnya Kristen juga. Oh, hebat kali Kristen ini ya. Klaim sana, klaim sini, rampok sana, rampok sini. Apa kalian nggak punya harga diri gitu? Berdiri sendiri kek, gunakan gospel. Nggak usah pakai kitabnya orang Yunani napa? Kitabnya orang Yahudi napa? Nggak usah pakai kitabnya orang Islam napa? Sebut aja gospel. Atau kalau malu mau kali di Arab-Arabkan nama kitabmu, pakailah ya Muqaddas, Al-Muqaddas. Atau kalau masih nggak malu juga, pakai bahasa aslinya, Biblos. Ngapain nyebut Zabur? Ngapain nyebut Torah? Itu kitabnya orang loh. Bener-bener lah kalian ini. Saya harap kamu bisa bantu Aderion. Ternyata kamu lebih parah lagi. Itu lu pasti menyebut gue nggak membuktikan apa-apa karena lu nggak ada bukti. Lu nggak ada bukti apa-apa kalau Injil itu memang bener-bener asli dari bahasa Arab. Lu nggak ada bukti. Lu Taurat sendiri emang itu bahasa Arab. Taurat memang bahasa Arab. Taurat itu bahasa Arab? Enggak, itu serapan. Ya, Zabur itu memang bahasa Arab. Bukan, itu dari Mazmur, Mizmur, Zibor, Zabur. Itu kan, tapi lihat kata induknya dari mana. Injil itu bahasa induknya, kata induknya itu dari Evangelion. Nyampe ke Injil tadi gue udah jelasin, udah 4 kali sampai 5 kali lebih. Itu membuktikannya seperti itu, proses perubahan kata. Sama kayak Ibrahim, Avram, Ibrahim. Emang Ibrahim itu orang Arab, tapi orang Arab disebutnya Ibrahim kan? Ya itu gembel. Jadi kita mesti tahu induknya itu berasal dari mana. Ibrahim itu apa orang Arab? Ya bukan. Tapi karena kitabmu ditulis dalam bahasa Arab, ya makanya kata Avram itu jadi Ibrahim. Nah, sama dengan Injil. Injil itu memang bukan bahasa Arab. Nah, seluruh kitabmu itu, kuku jari pun andaikan ada di situ di firman, di kata-kata dalam kitabmu kuku, itu jadi bahasa Arab itu. Semua jadi bahasa Arab. Cuman kan kita mesti lihat asal muasalnya kata dari mana, muaranya. Untuk menguji itu dilihatin arti Injil itu sendiri artinya apa. Taurat itu artinya apa? Nggak ada. Taurat itu nggak ada artinya. Karena memang bahasa induknya adalah Torah. Sampai jadi Arab, jadi Taurat. Itu kayak gitu Jul, mikirnya Jul, ya. Cara mikir gitu, sistematik. Enggak, Aderion, enggak. Kenapa kemudian Lembaga Alkitab Indonesia itu membajak kata Injil untuk menobatkan kitabmu? Kenapa? Sama dengan kata Allah itu. Kenapa? Ya supaya dianggap bahwa kitabmu itu adalah firman Allah. Supaya dianggap oleh orang Islam Indonesia bahwa kitabnya orang Kristen itu adalah kitabnya Nabi Isa. Itu sebabnya. Kalau Anda mengatakan itu bukan ori dari bahasa Arab, jelas kok. Ejaan makhraj hurufnya ada. Alif, nun, jim, nun, lam. Jelas kok. Jelas. Kalau Anda kemudian mengatakan itu adalah bahasa serapan dari bahasa Aramaik misalnya, atau bahasa Semit, ya wajar toh. Bukannya engkau pun tahu bahasa Arab itu adalah bahasa Semit, you know? Bahasa Ibrani, bahasa Aram, bahasa Hebrew itu adalah bahasa Semit, bahasa Arab. Mereka adalah bahasa serempun, iya kan? Jadi ketika engkau paksakan bahwa Injil itu bahasa Arab, engkau pun harus tahu bahasa Arab itu adalah bahasa Semit. Kalau ketika kemudian Allah atau Hasan menyebut kitab itu di dalam bahasa Arab, pasti ujung-ujungnya sama dengan Injil. Loh,
Yang kau permasalahkan kemudian adalah ketika kamu mengambil kata Injil dari Al-Quran, lalu kamu juga menggunakan kata Abraham di dalam kitabmu. Kenapa kamu tidak menggunakan kata Ibrahim di dalam Injil, di dalam Gospel Indonesia? Kenapa hanya kata Injil? Bahasa Arab ketika mengatakan kata Injil, apakah artinya adalah berita baik, kabar gembira, kabar sukacita? Tidak. Tapi apa? Sebuah wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, banyak orang Kristen di mana-mana mengaku bahwa Isa itu bukan Yesus. Berarti Injil itu bukan evangelion. Meskipun tanpa malu-malu belakangan ini mereka lebih sering menggunakan nama Isa daripada Yesus. Karena mereka sudah tahu ternyata penamaan Yesus itu adalah nama palsu. Itu nama bahasa Yunani, bahasa Barat, bahasa planet lain. Gitu bro. Senang aja. Siapa yang duluan? Al-Quran kah tanah? Ya, Al-Quran hadis kah evangelion? Siapa yang duluan? Ya, yang duluan itu adalah yang akurat. Tetapi yang kemudian itu adalah meniru. Bukankah begitu? Tentang tata bahasa itu tiada masalah, enggak masalah. Sebab itu ikut daripada tata bahasa negara sendiri, ya. Itu mengikut Saudara kalau lagi mabuk nggak usah ikut debat. Evangelion kok tanak? Gimana ceritanya? Jadi bukti ya, kuat bukti itu bahwa kitabnya Kristen membajak kata Injil dari Al-Quran. Untuk menutupi itu, maka Kristen di grup ini memaksakan kehendak bahwa kata Injil dalam Al-Quran itu adalah kata yang diambil dari bahasa Yunani, yaitu evangelion. Ternyata setelah dicek tidak terbukti. Dari unsur manapun tidak terbukti. Ya toh? Kecuali kalau Anda ingin menggunakan bahwa kata Injil itu berasal dari bahasa serapan yang berasal dari bahasa Aramaik atau bahasa Semit. Ya wajar. Lawang Arab itu kan memang bangsa Semit. Bahasanya sendiri dong berarti ya kan? Tidak ngambil dari bahasa Yunani. Bahasa Yunani itu apaan? Itu bahasa seberang. Nggak nyambung. Bukan bahasa Timur Tengah. Sama dengan nama Yesus. Nama Yesus itu bahasa Barat. Bukan dari bahasa Timur Tengah. Jadi nama asli daripada anak Maria itu adalah Esoh dalam bahasa Aram, Isa dalam bahasa Arab. Kenapa berubah? Karena mereka ini adalah bahasa Semit. Yesus dari mana? Dari Esaus. Bahasa apa itu? Bahasa Yunani. Kok gitu? Ya, untuk memudahkan para penganut ajaran mitologi Zeus, dewa Zeus, untuk menyebut Tuhan mereka dengan sebutan yang mudah disebut, maka disebutlah Esaus. Esaus berubah menjadi Jesus, kemudian masuk ke Indonesia menjadi Yesus. Begitu bro. Jadi kalau Anda ingin masuk berdebat di grup debat, Anda jangan mabuk dulu deh. Jangan dalam pengaruh minuman keras, nggak baik. memakai bahasa dari bahasa sendiri itu kan terjemahan. Nggak ada masalah. Ya. Kalaupun timbul masalah, rujuk aja di bahasa aslinya. Ya. Yaitu bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, dan Yunani dong. Tinggal gak masalah. Ya. Ya memang nggak ada masalah. Kalian aja yang bikin masalah, kalian aja yang mengklaim bahwa kata Injil itu adalah bahasa yang diambil dari bahasa Yunani. Kalian aja yang bermasalah. Kami sudah final. Ya udah final kami. Kata Injil itu adalah kata Al-Quran, bahasa Al-Quran, kalamullah, bukan dari bahasa Yunani. Apapun ceritanya. Lalu kemudian fakta yang ada di lapangan, mau tidak mau, suka tidak suka, ikhlas tidak ikhlas, kamu harus akui. Kitabmu lah yang membaca kata Injil dari Al-Quran. Itu. Kalau kau permasalahkan, ya itu derita kalian. Kami Islam udah final. Injil ya Injil milik kami. Kalian mau mengklaim itu berasal dari kata evangelion, itu
nenekmu kiper, karena itu tidak ada dasarnya, pijakannya tidak ada. Cuman hanya karena ingin diakui saja, sehingga kalian mengatakan, oh tidak, kata Injil itu berasal dari kata evangelion. Apa itu? Kabar baik. Oh ya? Kalau Injil apa artinya? Jadi kalian tidak mampu memberikan arti. Kenapa? Karena Injil menurut konsep Islam itu adalah wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa. Gak nyambung dengan kabar baik, kabar sukacita, berita baik. Gak ada nyambung-nyambungnya. Tapi karena sudah terciduk kitab menggunakan kata Injil, maka mau tidak mau kalian harus menjadi judul, mencari alasan supaya bisa muka itu dipoles dengan sesuatu yang bisa membuat malu itu tidak terlalu parah. Seperti itu. Sebenarnya itu pun juga menurutku ya, kalaupun orang yang penulis itu menulis seperti itu bukan contoh yang benar. Kalau memang itu adalah seorang rabi ya, karena nggak mungkin, pasti ajaran Jew nggak mungkin mengizinkan omongan-omongan seperti ini gitu. Kedua, dan itu sebenarnya sah-sah aja, karena memang mereka menolak semua pemenuhan nubuatan yang berada pada diri Yesus kan. Itu intinya, dan itu sebenarnya sah-sah aja. Namanya juga orang punya iman kan, pasti harus punya jiwa seperti itu, menolak. Tapi nggak dengan cara seperti ini pun ya kurang tepat, karena ini memang tulisannya nggak bertanggung jawab. Yang sebenarnya penulisnya pun ini nggak jelas Pak, siapa, ditulis kapan dan oleh siapapun nggak jelas. Ya memang nggak ada masalah. Kalian aja yang bikin masalah, kalian aja yang mengklaim bahwa kata Injil itu adalah bahasa yang diambil dari bahasa Yunani. Kalian aja yang bermasalah. Kami sudah final. Memakai bahasa dari bahasa sendiri itu kan terjemahan. Nggak ada masalah. Ya. Kalaupun timbul masalah, rujuk aja di bahasa aslinya. Ya. Yaitu bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, dan Yunani dong. Tinggal gak masalah, ya? Ya memang gak ada masalah. Kalian aja yang bikin masalah, kalian aja yang mengklaim bahwa kata Injil itu adalah bahasa yang diambil dari bahasa Yunani. Kalian aja yang bermasalah. Kami sudah final. Ya udah final kami. Kata Injil itu adalah kata Al-Quran, bahasa Al-Quran, kalamullah, bukan dari bahasa Yunani. Apapun ceritanya, lalu kemudian fakta yang ada di lapangan, mau tidak mau, suka tidak suka, ikhlas tidak ikhlas, kamu harus akui, kitabmu lah yang membaca kata Injil dari Al-Quran. Itu, kalau kau permasalahkan, ya itu derita kalian. Kami Islam udah final. Injil ya Injil milik kami. Kalian mau mengklaim itu berasal dari kata evangelion, itu nenekmu kiper, karena itu tidak ada dasarnya, pijakannya tidak ada. Cuman hanya karena ingin diakui saja, sehingga kalian mengatakan, oh tidak, kata Injil itu berasal dari kata evangelion. Apa itu? Kabar baik. Oh ya? Kalau Injil apa artinya? Jadi kalian tidak mampu memberikan arti. Kenapa? Karena Injil menurut konsep Islam itu adalah wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa. Gak nyambung dengan kabar baik, kabar sukacita, berita baik. Gak ada nyambung-nyambungnya. Tapi karena sudah terciduk kitab menggunakan kata Injil, maka mau tidak mau kalian harus menjadi judul, mencari alasan supaya bisa muka itu dipoles dengan sesuatu yang bisa membuat malu itu tidak terlalu parah. Seperti itu. Yang kalian tidak sadari di sini, saudaraku yang cakep Aderion, kalian mengangkat Yesus itu mendudukkan dirinya sebagai orang yang menggenapi nubuatan yang ada di dalam kitab Tanakh. Yang pertama yang harus kamu paham, nubuatan itu adalah nubuatan yang kalian buat-buat sendiri. Tentang ketuhanan, itu kalian karang sendiri.
Tentang Yesus mengampuni dosa, itu kalian imani sendiri. Tentang Hasem menjelma menjadi manusia, itu kalian karang sendiri. Semua kalian karang sendiri. Kemudian apa yang terjadi? Ketika ditolak oleh Yudaism, ya, apa yang Anda katakan? Ya, itu kan sah-sah saja karena mereka menolak. Kalian tidak sadar bahwa sebenarnya itu adalah hasil daripada halusinasi kalian sendiri. Bagaimana mungkin orang yang mengimani kitab Tanak, ya, mau mengimani kitabmu, mengimani konsep imanmu yang memang antara langit dan bumi perbedaannya. Ujung pangkal sebenarnya daripada titik permasalahan antara Yudaism dengan Yasua itu adalah mereka tidak mengimani Yasua sebagai utusan Tuhan. Itu. Kemudian Kristen datang mengklaim bahwa Yudaism tidak mengimani YHWH menjelma menjadi Yesus. Nggak nyambung. Tapi ya susah karena kalian itu dasar pijakannya dalam beriman, memegang teguh daripada akidah Kristen itu bukan berdasar daripada akal. Tapi berdasar daripada apa? Percaya. Percaya aja dah. Mau benar mau tidak, percaya aja. Mau benar atau tidak, percaya aja. Lagi-lagi kata percaya kalian bungkus ke-Islam-Islaman dengan kata iman. Lagi-lagi kalian merampok kata iman dari Al-Quran untuk membalut kata percaya. Seperti itu. Kedua, mumpung ingat. Yesus datang. Aku datang bukan untuk mentiadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Namanya penggenapan itu artinya kemana? Kalau udah ngomong penggenapan, itu udah pasti ngomongin nubuatan. Nubuat itu harus digenapi. Itu penggenapan yang dimaksud. Ya, terlepas Yahudi itu mau percaya Yesus itu penggenapannya, itu dari urusan mereka. Kita hargai iman mereka. Cuman tidak semuanya juga seperti itu. Ya, kayak gitu Zul ya. Oke. Begini, itu bukan kami yang mengangkat. Itu bukan kami, itu Yesus sendiri yang berbicara. Yesus berulang kali menyebutkan itu. Salah satunya dia menyebutkan, kalau kau percaya dengan Musa, tentu kamu percaya denganku. Karena Musa telah menulis tentang aku. Itu satu. Ada beberapa kali. Nah, terlepas masalah Yahudi itu nggak percaya tentang Yesus itu pemenuhan nubuatan, is okay. Itu bukan masalahnya. Bukan masalah itu. Dan nggak semua Yahudi juga seperti itu toh. Karena memang murid-murid Yesus pun seorang Yahudi. Bukan seorang Brebes. Bukan orang Batak itu. Orang Yahudi juga. 12 murid pertama itu seorang Yahudi. Belum lagi 70 murid kemudian. Kamu kan nggak tahu. Jangankan 70, yang 12 aja kamu nggak tahu Hawariun nama siapa aja kan. Dengan alasan, itu nggak penting. Memang pasti nggak penting. Karena nggak tahu. Jadi nggak penting. Itulah posisi iman kami. Seperti itu. Sekarang imanmu ini seperti apa? Kamu harus tahu dulu Jul, apa itu kitab Injil dimaksud ilahmu, yang ilahmu itu pun bahkan mengambil istilah dari kitab Injil yang memang berasal dari kata Yunani koine, Evangelion. Itu harus kamu selidikin. Tanggalkan dulu itu imanmu, cari tahu dulu. Jadi objektif gitu loh. Jadi menilai sesuatu itu ada barangnya. Bukan kitab raba-raba. Kamu kan kitab Injil yang kamu imani kan kitab raba-raba. Tapi menilai kitab orang dengan alasan objektif loh, enggak. Kitab kami yang kami pegang dengan kitab yang dimaksud ilahmu itu berbeda. So. Oke, yuk. Iya, ketika Yesus mengatakan, kalau kau percaya kepada Musa, maka kau akan percaya kepada aku, sebab Musa telah menuliskan tentang aku. Nah, sekarang Musa tulis apa tentang Yesus? Ini kan klaim lagi kan? Jadi kalian yang membuat sendiri. Klaim-klaim kalian itu kalian buat sendiri. Nubuat kalian buat sendiri. Kalian heboh sendiri. Kalian imani sendiri. Kalian sibuk sendiri.
Nah sekarang, kalau kalian mengenal Musa, maka engkau akan mengenal aku. Karena Musa telah menceritakan tentang aku. Musa cerita tentang Yesus itu seperti apa ceritanya? Ada nggak? Tunjukkan. Di kitab mana, bab berapa, ayat berapa, Yesus diceritakan oleh Musa. Paling-paling, kalau mau dipaksakan, larinya ke Yesaya, larinya ke Kejadian. Ya, klaim Anda sendiri, klaim gereja sendiri terhadap kitabnya agama lain. Ingat loh, sebelum Masehi tanah itu ada. Jauh, ribuan tahun sebelum Kristen itu ada. Sebelum gospel itu dibikin. Itu ribuan tahun lebih dahulu adanya. Jangan dikira hari ini Tanak selesai, besok diterjemahkan ya, lalu kemudian ada gospel nyambung. Tidak, itu ribuan tahun kitab-kitab itu terlebih dahulu lebih ada daripada gospel kemudian yang mencocok-cocokkan dengan kitabnya orang Yahudi. Oke, Islam juga mengakui bahwa Nabi Isa itu datang diutus untuk Bani Israel, melengkapi pewahyuan terhadap nabi-nabi dan juga rasul yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Islam mengakui itu. Iya toh? Islam mengakui itu. Makanya dikatakan Allah di dalam Al-Quran itu adalah Allah yang berfirman kepada Abraham, kepada Musa, kepada Ishak, kepada Yakub, kepada Musa, kepada Daud, kepada Salomo, kepada Isa. Kalau Al-Quran banyak bercerita tentang itu, kenapa? Karena Allah sebelum mewahyukan Al-Quran memang banyak berkarya kepada Bani Israel. Jangan salah, Allah yang menceritakan tentang dirinya, tentang pewahyuannya, tentang kitab sucinya, tentang nabi-nabinya, tentang rasulnya kepada Bani Israel. Allah yang menceritakan kembali kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jangan heran ketika kemudian isinya itu banyak membahas tentang nabi-nabi dari Bani Israel. Yang lucu ketika ada kitab dari Yunani yang membahas tentang Tuhannya Yunani, kemudian mencocok-cocokkan bahwa itu adalah cikal bakal garis keturunan yang dibahas, garis pengajaran yang diajarkan Allah melalui nabi-nabinya. Gitu? Makanya saya katakan benar, Isa itu adalah penggenapan nubuatan. Tapi nubuatan tentang apa? Tentang akhir daripada nabi yang diutus kepada Bani Israel. Lalu bagaimana dengan Yahudi? Apakah Yahudi menunggu Tuhan dalam rupa manusia? Tidak. Tidak. Pemegang kitab Tanakh menunggu Mesias. Apakah Mesias itu Tuhan? Bukan. Lalu Mesias itu apa? Raja atau pemimpin. Ya, atau pembawa hukum. Atau orang yang bisa menyelamatkan Bani Israel dari kesengsaraan. Itulah Mesias. Tapi bukan Tuhan. Jangankan Tuhan dalam konsep mereka ingin jadi bentukan baru berupa makhluk manusia, menyebut kata YHWH saja mereka tidak mau. Maka muncul kaidah Hasem, artinya nama itu merujuk kepada YHWH. Itu yang perlu kamu sadari dan perlu kamu pahami. Yesus menggenapi apa? Yesus menggenapi nubuatan tentang datangnya sosok Mesias yang mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Bukan justru mengajak kepada Bani Israel untuk menghilangkan hukum Taurat. Itu yang perlu Anda pahami. Itu bukan klaim, itu perkataan Yesus. Klaim itu saya yang ngomong. Kalau saya yang ngomong itu baru kamu bilang klaim. Tapi ini Yesus yang ngomong. Yesus yang ngomong itu. Oke? Ya itu klaim kalian yang mengatakan Yesus yang ngomong. Ya toh? Yang menulis Lukas. Lukas mengatakan Yesus ngomong. Kapan ketemunya Lukas dengan Yesus? Bagaimana Anda bisa mendudukkan bahwa itu adalah pemberitaan benar? Kelayaknya hadis. Hadits itu adalah dikatakan sahih ketika apa? Orang yang mendengarkan pertama kali itu sesaman dengan Muhammad SAW, duduk bersama, mengkaji bersama, kemudian yang duduk dan mendengarkan bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW itu bertemu dengan si Fulan berguru kepada beliau. Kemudian si Fulan mengajarkan lagi kepada muridnya, muridnya mengajarkan lagi ke muridnya, muridnya mengajarkan lagi ke muridnya. Itu baru dikatakan sahih.
Iya tak? Nah sekarang kalau Lukas mengatakan, aku mendengarkan Yesus mengatakan seperti ini. Yesus mengatakan seperti ini. Kamu dengar dari mana? Dari si A, dari si B, dari si C, atau dari mana nih? Lukas tidak katakan dari mana dia dengarkan. Dia cuma mengatakan, Yesus berkata. Iya, Yesus berkata itu informasi dari mana kamu lihat? Informasi dari mana kamu dapat? Siapa yang mengatakan pertama kali? Siapa yang mendengarkan? Siapa yang melihat? Siapa yang mencatat? Dan siapa yang memberitakan kepadamu? Kan tidak ada. Terputus. Kalau dalam ilmu hadits, maka pemberitaan Lukas itu adalah apa? Hadis maudhu, hadis palsu, tertolak demi kebenaran karena tidak bersambung kepada sumber berita. Seperti itu kawan. Begini Zul, gini, gue pengen tahu dulu, coba gue dakwahkan dulu Quranmu. Sebenarnya Isa itu diturunkan itu misinya apa sih? Ajarannya itu dia mau mengajarkan Injil. Nah, Injil itu apa sih? Di dalamnya itu memuat apa nih? Kalau Taurat kan itu adalah aturan-aturan, instruksi-instruksi yang memang ditujukan untuk orang-orang Israel saat itu, yang mempersiapkan mereka untuk keluar dari Mesir dan masuk tanah Kanaan. Nah itulah. Nah sekarang Injil itu apa? Coba dulu, gue pengen tahu dari perspektif Quran. Jangan sekali-sekali kutip kitab saya ya. Coba ayo. Jadi tugas Nabi Isa alaihissalam itu oleh Allah diperintahkan kepadanya untuk mengajak Bani Israel yang meninggalkan hukum Torah untuk kembali kepada hukum Torah. Seperti yang tertera di dalam surah Ali Imran ayat 52-53 ya. Falamma ahasa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah, dan seterusnya. Lalu kemudian dikatakan bahwa setelah Nabi Isa menyadari akan penolakan Bani Israel, orang-orang yang menolak mereka Nabi Isa alaihissalam pada saat itu, jelas dikatakan bahwa siapakah yang akan membela aku di hadapan Allah? Siapakah yang akan membela aku di jalan Allah dalam menegakkan syariat Allah ini? Para Hawariyun menjawab, ya, dia katakan bahwa kami adalah orang-orang yang tunduk dan akan membela ajaran-ajaran Allah. Kami beriman kepada Allah. Itu kata murid-murid Yesus pada saat itu, Nabi Isa pada saat itu. Jadi tujuan daripada Nabi Isa alaihissalam itu diutus sesuai dengan apa yang dalam Al-Quran itu adalah bagaimana Bani Israel yang meninggalkan hukum Torah itu agar kembali kepada pengajaran Nabi Musa. Itu tertera di dalam surah Al-Ahzab ayat 6, ayat 14, surah Al-Hadid ayat 27, kemudian surah As-Sukruf ayat 57, 61, ayat 63, kemudian surah Asyura juga ada ayat 13, kemudian surah Al-Ahzab ayat 7, kemudian Al-An'am ayat 85, kemudian surah At-Taubah ayat 30 dan ayat 31. Lalu kemudian yang paling santer sering kita perdebatkan adalah surah An-Nisa ayat 171, 157, 163, 172 dan seterusnya. Jadi Nabi Isa diutus itu untuk menegakkan kalimat apa? La ilaha illallah. Isa Rasulullah. Masih ada kok di dalam gospel. Yohanes 17 ayat 3. Hidup kekal itu adalah la ilaha illallah, Isa Rasulullah. Engkau mengenal satu-satunya Tuhan yang benar adalah Allah, dan mengenal aku sebagai utusan Allah. Itu jelas. Jadi itu tujuan daripada Nabi Isa diutus, mengembalikan hukum Torah kepada tempat yang seharusnya, mengajak Bani Israel untuk kembali kepada hukum Allah. Sahabatku sekalian, jadi sekarang kita sudah bisa memahami ya bahwa Nabi Isa alaihissalam itu memang benar diberikan sebuah pewahyuan, di mana pewahyuan itu dirangkum dengan penyebutan Injil, dan kata Injil itu merujuk kepada wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, sekarang pun kita sudah tahu bahwa kata Injil di dalam kitabnya orang Kristen itu adalah kata yang diambil dari Al-Quran. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa kata Injil itu berasal dari bahasa Yunani. Karena bahasa Yunani daripada Injil itu sendiri ada dua. Bisa dikatakan Evangelion, bisa juga dikatakan Biblos. Nah, kalau diinggriskan maka dia akan menjadi Gospel. Nah, tidak ada hubungannya sedikit pun, baik dari segi linguistik, baik segi bahasa maupun dari budaya bahasa dan juga rasa bahasa dan arti bahasa itu sendiri.
Jadi jelas sekarang bahwa mereka memang menggunakan kata Injil untuk mengaburkan bahwa kitab mereka itu berasal dari tulisan-tulisan orang yang tidak pernah bertemu dengan Yesus. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.